Terus berjuang, jangan berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yon Hendra, CGP Angkatan 10 tahun 2024, berasal dari SD Negeri 20 Balai Belo, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat tahun 2024. Izinkan dan berkenankan saya untuk menyampaikan intisari dari sebuah program yang saya rancang pada modul 3.3, yaitunya bermuara pada keinginan untuk memajukan sekolah sebagai sekolah program sekolah penggerak. Namun karena belum ada kesempatan, judul tersebut menginspirasi saya untuk mengangkat sebuah program yang berpihak pada murid dengan mengambil akronim dari PSP, yaitunya Public Speaking Program. Berbicara tentang Public Speaking Program adalah sebuah program yang orang lain mengatakan itu adalah sebuah program yang berguna hanya untuk orang-orang yang mampu dan berada di kota-kota besar. Namun pada dasarnya PSP ini, Public Speaking Program ini dapat kita lakukan di sekolah-sekolah. Nah, mengapa ini yang menjadi tolak ukur saya untuk mengangkat sebuah program ini? Karena selain saya hobi melakukan atau berinteraksi di depan umum, saya juga ingin mengimplementasikannya kepada siswa-siswa saya. Public speaking program adalah sebuah program yang mana seseorang dapat mengekspresikan dirinya di depan umum dengan kemampuan yang tidak main-main. Yaitunya bagaimana seseorang mampu menjelaskan secara detail sebuah program, sebuah aksi dari diri sendiri sehingga mampu memberikan nilai plus terhadap orang lain. Ini tidak mudah. Nah, karena ini tidak mudah, maka saya melatar belakangi kegiatan ini bagaimana siswa saya mampu berdiri di depan umum dengan gagahnya, dengan ekspresi dirinya, menjadi diri dia sendiri dan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Latar dasarnya adalah mampu dan sering melakukan literasi, yaitu membaca. Apa artinya membaca? Mereka memiliki kosakata, kumpulan kosakata, vocabulary yang baik dan benar, kumpulan kata-kata. Nah, kenapa dengan ini kita tidak tampilkan mereka di depan umum dengan gaya, dengan cara yang sebenarnya? Nah, kemampuan saya berbicara di depan umum yang dipelajari secara otodidak, kebiasaan, dan mengikuti beberapa workshop. Berbicara di depan umum dengan cara yang baik dan benar. Berbicara di depan umum dengan gaya yang baik dan benar. Kita tidak perlu jauh-jauh memikirkan mereka akan menjadi seorang speaker yang baik, seorang wartawan, seorang host yang baik. Kita mulai saja dari bagaimana cara mereka mengucapkan salam di depan umum. Kalau kita lihat di sekolah dasar di tempat saya mengabdi, membaca salam saja, insya Allah sekarang sudah mulai perubahan. Mungkin Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya ketika mereka mengucapkan salam, kita sering berkening. Nah, kembalikan kepada diri kita. Apakah kita mampu membaca salam seperti yang diharapkan? Contoh kecil saja. Kalau di sekolah dasar mereka membaca salamnya dengan didendangkan. Kalau menurut public speaking yang benar itu sebuah kesalahan. Karena berbicara di depan umum saja tanpa menggunakan ekspresi yang baik dan benar itu akan mengganggu terhadap konsentrasi penonton yang ada. Contoh kecil saja, kalau di sekolah dasar dia membacakan salam dengan bernada, maka itu kita ubah seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu maka audiens atau yang mendengar akan menjawabnya dengan begitu pula. Waalaikumsalam. Nah, hal kecil ini aja kita ubah dulu. Nggak usah kita memikirkan yang besar-besar dulu. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Karena saya juga sudah pernah belajar, maka kita ubah sedikit demi sedikit. Kita menggunakan suara diafragma atau suara perut. Kenapa tidak kita ubah hal sepele itu? Tidak siswa, kita juga guru. Nah, caranya adalah kita ubah membaca salamnya. Seperti ini contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ucapkan salam.
dengan suara perut atau diafragma, dan ditambah dengan ekspresi wajah. Hal kecil namun berdampak besar. Banyak yang lainnya, seperti bagaimana cara memegang mic yang benar. Kenapa kita harus memegang mic di tangan kiri ketika tangan kanan yang baik adalah ketika kita menunjuk atau mengarahkan kepada seseorang. Itu sepele namun sulit untuk dilaksanakan. Kemudian kita menghilangkan kata o, e di depan umum. Itu juga mengganggu konsentrasi terhadap orang yang mendengarkan kita. Itulah salah satunya maka saya mengangkat program PSP ini. Bukan program sekolah penggerak, namun adalah public speaking program. Semoga kegiatan saya ini berguna dan menginspirasi bagi orang lain. Cukup simpel saja. Tujuan utamanya adalah menciptakan siswa yang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, mampu mengeksplor dirinya di depan umum, dan artinya ujung-ujungnya nanti adalah kalau zaman sekarang kita bisa memanfaatkan IT, kita dapat memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk menebar kebaikan dari diri sendiri. Kenapa siswa scroll TikTok saja? Kenapa dia tidak mengekspresikan dirinya dengan cara public speaking yang benar di depan umum? Terima kasih. Pintar tidak menggurui, tajam tidak melukai, berkuasa tidak menzalimi. Fastabiqul khairat, berbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.